Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu, 7 September 2024. Kamu tidak mempunyai banyak bapa. Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sobat Katolikana, masih sangat terasa sukacita atas kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus? Bersyukurlah bagi siapapun yang sempat mengikuti misa, baik secara luring maupun daring. Sepertinya banyak yang mengikuti rangkaian kegiatan Bapa Suci selama di Indonesia melalui berbagai tautan YouTube. Kira-kira benang merah apa yang bisa ditarik dari kunjungan Bapa Suci dengan surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus dan Injil Lukas sesuai penanggalan liturgi hari ini? Yuk, kita mulai dari surat pertama Rasul Paulus yang mengingatkan saya, Anda dan kita semua bahwa mendengarkan dan menghidupi sabda dalam pikir, ucap dan laku setiap hari berarti siap untuk menanggung segala demi kebaikan sesama dan kemuliaan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dunia belajar, bekerja, dan atau bermasyarakat, setiap kita pasti pernah mengalami saat akan mengimplementasikan atau mengajak sesama untuk melakukan sesuatu yang baik atau sesuai aturan justru mendapat cemooh dan tantangan? Betapa seolah justru menjadi sosok yang tidak tahu apa-apa, bahkan bodoh. Saya pribadi pernah mengalami saat menjadi guru les privat. Ketika pengasuh izin untuk sambil menyuapin murid les yang sejak pagi mogok makan. Saya ajak murid tersebut untuk berdoa dulu. Sore ketika ibunya pulang, anak tersebut cerita dengan riang, Mama, tadi aku diajar berdoa sama Miss. Nanti malam sebelum makan kita doa juga ya. Ekspresi tidak suka langsung terlihat. Dan saat dalam perjalanan pulang, saya ditelepon dengan pesan keras. Mbak, saya meminta Mbak hanya mengajar pelajaran, bukan agama. Saya menjawab, maaf, bukankah bersyukur bahwa bisa makan dan belajar termasuk pelajaran hidup? Jawaban yang saya terima, Mbak, tidak bodoh kan bahwa yang termasuk pelajaran itu ya pelajaran sekolah. Telepon ditutup. Dan esoknya saya terima kabar dari pengasuh bahwa saya tidak usah datang lagi karena sudah ada pengganti. Walau murid saya sebenarnya protes tetap mau dengan saya. Sobat Katolikana, justru saat itu saya sampai berpikir, saya bodohkah karena mengajak anak didik belajar bersyukur? Saya menghibur diri dengan bermonolog. Ya, mungkin cara pandang dan gaya hidup berbeda. Toh, murid saya tersebut pernah cerita bahwa mereka juga tidak pernah ke gereja. Karena papa dan mamanya menganggap berbuat baik saja itu sama dengan beribadah. Buat orang tuanya tidak ada istilah hari Sabat atau hari Tuhan. Dan walau telah mengenyam pendidikan sampai ke luar negeri, ternyata tidak membuat mereka mampu mengajak anaknya mengenal Bapa yang sesungguhnya, bukan segala kemudahan atau apapun fasilitas duniawi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan,
ingatkan dan sadarkan kami selalu dalam berucap, bersikap, berpikir, dan perilaku, bahwa hanya ada satu Tuhan di atas segala sesuatu. Bantulah kami untuk berusaha tidak meremehkan dan atau memandang rendah orang lain dalam keadaan dan situasi bagaimanapun. Mampukan kami setia menjadi saksi-Mu dimanapun dan kapanpun. Demi Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.